Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya taqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah, monggo sadereke kita sama-sama syukur pada Gusti Allah. Kita dipun paringi sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat. Mudah-mudahan sisa usia kita semua menjadi barokah bagi kita, membekali kita fiddin wa dunya wal akhirah. Jamaah, mari kita tingkatkan takwa Allah. Kita tidak tahu kapan akhir hayat kita. Semoga kita mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Jamaah, hari ini kita berada di pertengahan bulan Rajab. Bulan Rajab banyak keistimewaannya. Amat sangat banyak. Di antaranya yang paling utama yaitu bahwa di bulan ini Rasulullah SAW dipanggil Gusti Allah untuk Isra dan Mi'raj dan mendapatkan kewajiban yang setiap hari kita laksanakan, yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu di Rasulullah ketika beliau didhawuhi Gusti Allah untuk salat, dan Kanjeng Nabi menjadi imam bagi semua nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya makmum pada Rasulullah. Artinya apa? Bahwa Rasulullah diangkat sebagai pemimpin dunia, bukan hanya pemimpin umat di Mekah saja, juga dia hanya Madinah saja, tapi belajar umat, pemimpin umat sedunia. Untuk ini Rasulullah dipersiapkan, diberikan persiapan jadi pemimpin yang baik. Rasulullah diuji insyaallah dengan apa yang disebut amul huzni, tahun kesedihan. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah diberi insyaallah ujian tahun kesedihan, di mana di situ Rasulullah kehilangan 2 orang yang paling sangat dicintai, 2 orang yang sangat melindungi beliau, 2 orang yang sangat mendukung perjuangan beliau. Rasulullah ditinggalkan oleh paman beliau Abu Thalib. Lebih sedih lagi Rasulullah karena paman beliau yang melindungi beliau, yang mendukung beliau sampai akhir hayatnya tidak membaca syahadah. Rasulullah amat sangat sedih. Orang yang beliau harapkan untuk menjadi iman tapi tidak, padahal melindungi. Bahkan kepada lawan-lawan Rasulullah, paman ini mengatakan, lakai dulu mayat saya sebelum kamu mengganggu ponakan saya. Tetapi Gusti Allah menghendaki Abu Thalib ini wafat tidak menjadi muslim. Kanjeng Nabi diuji lagi, yaitu wafat istri yang amat sangat beliau cintai.
Khadijah menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh kekayaannya, seluruh pengaruhnya untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Orang yang utama iman Rasulullah adalah Khadijah. Bagaimana tidak sedih Rasulullah ditinggal istri yang amat sangat disayangi ini. Rasulullah sedih. Tentu berakibat kesedihan beliau. Orang-orang Quraisy lebih berani pada musuh Rasulullah. Kesedihan ini tidak boleh berlarut ada pada jiwa seorang calon pemimpin. Maka Rasulullah sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj, beliau dibelah dada beliau oleh para Jibril, dibersihkan sifat-sifat yang mestinya bukan suatu pemimpin, yaitu beliau sedih, tidak berkebahagiaan. Seorang pemimpin harus ada sifat optimisme atas perjuangannya. Maka Rasulullah dibelah dada, dibersihkan sifat-sifat yang kurang bagus. Pada Rasulullah maksum, tapi Rasulullah sedih yang panjang itu tidak boleh ada pada beliau, dibersihkan, ditambah dengan cahaya keimanan masuk ke dada Rasulullah bagi bekal sehingga beliau siap menjadi pemimpin dunia nanti, mengimami semua nabi yang ada di belakang beliau. Rasulullah juga ditunjukkan oleh berbagai fenomena dunia yang terjadi pada umat beliau. Ada 11 contoh yang disampaikan oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaithi dalam kitab beliau Bainama Qisasil Mi'raj. Tetapi akan sampaikan pada khutbah ini beberapa saja. Yang pertama, Rasulullah melihat bahwa ada orang yang panen, menunai hasil panennya. Begitu panen dilakukan, maka bekasnya tadi sudah siap untuk dipanen lagi, tidak pernah selesai panen. Lahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah berhenti. Ini berlaku, kata Jibril, ya pada umat Muhammad yang suka bersedekah. Mari kita banyak bersedekah, menolong orang lain. As-sadaqatu tatul balaa. Sedekah yang kita berikan akan mencegah kita, menjauhkan kita dari berbagai bala, musibah yang kita. Dan pahalanya tidak terhenti. Begitu panen, sudah siap untuk dipanen lagi. Kedua yang sampai anda khutbah ini yaitu bahwa ada orang yang memukul kepalanya, remuk. Kepala itu utuh kembali, dipukul lagi sampai hancur lagi, utuh kembali. Rasulullah tentu heran dan bertanya pada Jibril, ya Jibril, ini apa ini? Ya Muhammad, ada utusanmu yang menyesali kenapa ketika dulu hidup tidak digunakan untuk sholat, khususnya sholat fardu dengan baik. Mereka meninggalkan sholatnya hanya demi alasan yang sepele. Maka mereka menyesal. Penyesalannya berupa memukul kepala sendiri, hancur, pulih kembali, pukul lagi, hancur, pulih kembali. Yang ketiga yang disampaikan pada khutbah ini yaitu bahwa ada orang memegang daging yang kanan, daging yang segar, yang bagus, dan yang kiri daging yang busuk dirubung oleh laler kotor luar biasa. Tapi orang lagi lebih memakan daging yang kotor tadi, yang sudah busuk itu, dan tidak makan daging yang bersih, yang segar. Apa ini Jibril? Ya Muhammad, ada umatmu yang suka berzina, ada istrinya di rumah yang halal, yang bersih. Dia lebih memilih pada yang kotor. Oleh jamaah subhanallah, 3 contoh ini saja yang disampaikan. Mari kita usahakan yang sebaiknya agar kita berlaku yang baik, memilih yang tadi, yaitu yang mengetam, yang panen, dan tidak pernah selesai panennya, bersambung terus. Setelah itu Rasulullah diajak oleh Jibril, diantar sampai Sidratul Muntaha, dan Jibril tidak bisa naik.
Rasulullah mendapat perintah sholat 5 waktu, 50 kali, 50 kali dalam satu hari satu malam. Muhammad turun dari langit ke-7 ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, Rasulullah, ya Muhammad, Anda dapat apa dari Allah? Ya saudaraku Nabi Musa, saya dapat perintah untuk sholat 50 waktu. 50 waktu, tidak mungkin umatmu kuat. Minta kepada Allah agar diringankan sholat itu. Rasulullah naik turun, naik diturunkan 5 waktu. Nabi Musa mengatakan minta keringanan lagi. Akhirnya sampai 5 waktu. Nabi Musa masih mengenakan, Rasulullah menyarankan agar minta lagi kenaikan, minta lagi keringanan. Rasulullah tidak. Umatku kuat untuk 5 waktu. Ini artinya apa? Bahwa Rasulullah yang pemimpin dunia yang lima saat itu tetap menerima saran. Rasulullah tidak merasa aku pasti benar. Saran dari Nabi Musa kepada Rasulullah agar tidak keringanan. Dan yang kedua, Rasulullah memikirkan kita umatnya agar kita ini tidak mendapat beban yang di luar kemampuan kita. Yang ketiga, kita menjadi umat Muhammad, bukan umat yang sembarangan, masih kuat untuk memikul tanggung jawab di waktu. Itu adalah seorang pemimpin. Maka Rasulullah tadi dibelah dadanya untuk siap menjadi pemimpin dunia. Dan apa yang beliau peroleh? Salat 5 waktu, yuk kita lakukan dengan baik. Salat adalah representasi hidup kita ini. Dia adalah miniatur kehidupan kita. Dalam salat kita ada gerak, di dalam salat ada ucapan, di salat kita ada diam. Itu kehidupan kita. Bahkan salat isinya doa. Mari kita lakukan dengan baik. Perintah yang langsung diterima Rasulullah dari Allah Rasulullah, yang lain lewat Jibril langsung. Kanjeng awal ma yuhasabu bi abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti yang akan ditanyakan insyaallah pada waktu di mahsyar, yang pertama sekali dihisab, dilihat rapotnya as-shalah. Salat. Kalau salatnya bagus, insya Allah yang lain bagus. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya bagus, insya Allah bagus. Karena selalu pikir inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salatku ini wa nusuki, ibadahku yang lain. Wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Begitu salat subuh kita akan nyimpang sedikit, kita dapat zuhur, ingatkan kita. Begitu zuhur mungkin akan ada penyanyi, diingatkan dengan salat asar, kita salati lagi. Begitu asar kita dekat sama maghrib, inna salati lagi. Maghrib akan sudah datang isya, inna salati, sudah itu tidur. Maka kalau dilakukan dengan bagus, insya Allah kita akan jauh dari segala perbuatan negatif. Allah, mari kita penuhi salat ini dengan baik. Menghadap kita kepada Allah, kita lakukan dengan baik. Gusti Allah, kita kadang-kadang menghadap pada manusia, kita ikuti waktunya. Kita pada manusia, kita berpakaian yang bagus. Kita ada manusia, kita siapkan fisik kita bersih. Ketika kita menghadap pada Allah, segampangnya, naudzubillah, mari ini kita menghadap kepada Allah dan mohon, bukan kepada manusia, kepada Allah. Mari lakukan sangat baik. Tadi saya contohkan bahwa orang yang memukul kepalanya sampai hancur, utuh kembali, pukul lagi hancur, utuh kembali, karena meninggalkan sholat. Yuk kita sadari, sholat yang kita lakukan hanya 5 kali satu hari yang wajib. Kita lakukan baik. Insya Allah nanti pada waktu kita menerima rapot kita, hisab kita di padang mahsyar,
sholat tak bagus dan semua yang akan bagus. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Gusti Allah beri bimbingan pada kita agar kita menjadi muttaqin yang baik, mukminin yang baik, musallin yang baik. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa hakim wa taqabbal minni wa minkum wa qul rabbi irhamna anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah irhamal liman tadabi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qatima wa amrna bidzalika syatalana wa ta'lima wa qala ta'ala wa anzal qailan alima inna Allah malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat ya qadhal hajat ya ghafiradz dzunubil khati'at. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.